wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Dumateng para hadirin hadirat mulai dari jajaran panitia dan semuanya saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan kita bisa berkumpul, bertolabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kita akan sama-sama mengkaji sebagaimana yang diamanahkan oleh panitia untuk mengkaji hadis yang hadis itu berisi atau berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait fikih. Tapi sebelum itu, karena niki masih Syawal, niki awal kita Pak kata sih. Pulau bagi kula. Niki karena masih Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal minal aidin wal faizin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wa minal faizina. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang kembali ke jalan Allah dan menjadikan kita orang yang faizin, orang-orang yang beruntung. Sebagaimana yang difirmankan Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Orang yang dijauhkan dari nerakanya Allah, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surganya Allah, faqad faza, maka orang ini adalah orang yang beruntung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja niki jujur mawon, Pak. Saya niku kesupen terakhir bab nopo Tapi kalau ngisi anu mawon nggih, satu hadis mawon nggih niki tak pendetaken satu hadis kan. Sebelum masuk ke hadis, perlu mungkin kalau memberikan napa nggih sedikit pengantar nggih. Ingkang biasanipun niku sampun. Tapi mungkin sebagai pengingat mawon secara garis besaripun. Pilih yang diamanahkan ke saya niku fikih Bapak Ibu. Di enjing niku nggih wonten ngaos niku nggih tafsir. Tapi niki bab fikih biasanipun kira seingat saya. Fikih itu membahas dua secara garis besar. Ibadah sama muamalah. Ibadah niku Bapak Ibu ada yang ibadahnya berupa badaniyah, yang titik berat pelaksanaannya niku di badan, seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya yang sifatnya badan, puasa dengan beraneka ragamnya, dan lain sebagainya. Cirinya ibadah seperti ini itu tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh diwakilkan pada orang lain. Pak, kalau nembe rasa-rasa sholat, jenengan wakili nggih tenang sah. Karena ini ibadah badannya. Ada yang ibadah itu maliyah, titik beratnya harta. Terus di wau niku wonten dua pembagian besar, ibadah dan muamalah.
Ibadah niku wonten 3. Wonten badaniyah kados salat wau tidak boleh diwakilkan. Wonten ibadah yang sifatnya itu adalah maliyah. Titik beratnya adalah pada mal atau harta. Yang ini boleh diwakilkan. Contoh bayar zakat. Nih, yang kemarin mungkin sudah kita laksanakan. Pak, kula dereng saged bayar zakat, tolong dibayar kiriin, tolong diwakilkan dulu, boleh. Karena memang titik beratnya mal atau harta, boleh diwakilkan. Sing nomor 3 niku saibatun bainahuma. Ibadah niku diarani badan nggih saged, diarani harta nggih saged. Contohnya sing paling terkenal niku haji. Dari segi pelaksanaan nggih kan badan nggih. Wong kula kemutan mawon bab haji. Haji. Haji niku secara pelaksanaan niku fisik sedaya badan. Tawaf sa'i ya, lempar jumrah niku badan. Tapi kalau kita lihat dari segi syarat wajib misalkan ya, syarat wajib atau syarat sah? Syarat wajib itu istitoah. Istitoah itu artinya mampu ya. Mampu niki mboten syarat sah Bapak Ibu tapi syarat wajib. Syarat wajib haji. Nek syarat sah mangke sakake. Wonten tiyang mboten mampu tapi bisa haji. Piyambakipun semangat. Terus ngeten iki sah ta mboten? Nggih mboten, wong jenengan dereng mampu. Niku sakake mangke. Mila haji niku mboten mampu niku mboten syarat sah tapi syarat wajib. Niku maliyah. Maka nek masalah haji mangke wonten haji badal haji dan seterusnya. Haji yang diwakilkan niku nggih ada dan seterusnya. Niku ibadah. Niki sak mangke bab maliyah mawon nggih karena biasanya niku sampun salat kalau tak panika rada salat tak bingung. Niki tak mendetaken satu hadis terkait bab muamalah. Adapun muamalah Bapak Ibu itu nggih ada 3. Ada yang sifatnya profit, ada yang sifatnya mencari keuntungan jual beli, yang itu timbal balik. Saya dapat barangnya, jenengan dapat uangnya, kan gitu ya. Dari dua belah pihak. Atau saya bayar 1 juta, saya dapat manfaat rumah, misalkan sewa menyewa, kontrak. Niku profit. Ada yang sifatnya tabarruk, sifatnya dari satu belah pihak. Ada orang menginfakkan hartanya untuk si miskin, itu berarti dari satu pihak. Ya. Ada yang kedua-duanya, contohnya hutang. Hutang itu kalau dari sisi mengembalikan, saya menghutangi 1 juta dalam tempo yang sudah ditentukan dapat ijolane, dapat saurane, itu sepertinya timbal balik. Tapi dari segi amalannya, ibadahnya, orang menghutangi itu kan termasuk kebaikan. Kebaikan. Wong tidak tahu apa-apa kok tiba-tiba meminjamkan uang. Maka ini tercampur antara keduanya. Bisa jadi ini termasuk profit, mencari keuntungan. Bukan cari keuntungan, ya, timbal balik. Bisa jadi ini merupakan tabarruk amal kebaikan dari si penghutang. Niku contoh. Pun niku terkait pembahasan fikih pun. Terkait pembahasan fikih pun. Kalau langsung masuk di satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tinggal diri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Rafi' bin Khadijah. Niki mboten bab salat nggih. Saya masih ingat niku kadosnya bab salat dulu. Tapi yang sampai yang mana saya lupa. Jadi ini masuk saya ambil satu hadis ngeten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Rafi' bin Khadijah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi iznihim falaisa lahu minaz zar'i syai'un walahu nafaqatuhu. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa Nasa'i wa hasanahu at-Tirmidzi wa yuqalu innal Bukhari dha'afahu. Dari sahabat yang namanya Rafi' bin Khadijah.
Dari sahabat yang namanya Rafiq bin Khadij. Ini tentang Rafiq bin Khadij, Bapak Ibu. Ini sahabat Nabi yang masih berumur muda, masih muda, junior. Zamannya Nabi masih hidup, beliau ini masih junior. Ketika Nabi hijrah, umurnya sekitar 12 tahun. Ada yang mengatakan 14 dan 12. Berarti Rafiq bin Khadij lahir 12, ada yang mengatakan 14 tahun sebelum hijriah. Sampai di Madinah ada perang Badar. Rafiq bin Khadij mau ikut perang Badar tidak boleh sama Rasulullah karena umurnya belum cukup. Ini cerita-cerita rawine riyen. Karena umurnya belum cukup, tapi sebenarnya pengen. Sampai kemudian datang lagi perang Uhud 1 tahun setelahnya, tahun ketiga Hijriah kalau tidak salah. Masih tetap tidak boleh sama Rasul. Jadi Rafiq bin Khadij itu punya teman namanya Samurah bin Jundub. Ini juga perawi hadis, Samurah bin Jundub. Mau ikut perang, tidak boleh sama Nabi. Jangan, masih belum cukup umur, anak-anak pulang. Tapi dua anak ini itu kemudian ikut secara diam-diam. Kenapa istilahnya delik-delik di belakang cah gede-gede kan itu. Piyambake niku di belakang delik-delik. Sampai kemudian ketahuan sama Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat dulu ya. Bahkan ketika sudah dilarang mereka masih pengen ikut. Nah, kalau kita kan mungkin alhamdulillah kebenaran dilarang ya. Kalau misalkan ada ngaji seperti ini misalkan, kalau misalkan nono watuk misalkan, ayo mbak ngaji kebenaran watuk aku, watuk mbak ramelu kan gitu ya, ngati kebenaran watuk. Iku boten ngoten, tapi memang pengen jihad berperang itu, akhirnya bersembunyi tapi ketahuan Nabi. Kemudian dipanggil, wahai Rafiq, kamu pulang. Kata Rafiq, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini bisa ini ramaitu sah ini armi as-sahma karomi as-sahabah. Wahai Nabi, saya itu bisa memanah sebagaimana karomi rijal, seperti panahnya orang dewasa. Ya coba, akhirnya Nabi ini ngetes. Ya sudah coba, dipanah 3 kali ini sasarannya sama dan bisa. Kemudian Nabi mengatakan, ya sudah kamu boleh perang. Sampai di pasukannya, dia kembali ke pasukannya, ketemu sama temannya Samurah tadi, yang teman seangkatan itu. Samurah, saya ini sudah boleh ikut perang sama Nabi, saya ini sudah dewasa. Adapun kamu, balik sana ke Madinah, ini kok dinyak Pak. Sahabat ini kok nggak ngenyak ini. Kamu Samurah pulang sana sama perempuan-perempuan itu ke Madinah. Samurah panas, mosok ini. Akhirnya Samurah datang ke Nabi, wahai Nabi, jadi kan membolehkan dia ikut. Iya, Hadis Rafiq bin Hadis boleh. Saya itu Nabi, kalau disuruh gulat sama dia menang saya. Karena Rafiq bin Hadis itu orangnya kurus Pak. Dalam riwayat ini kan. Wah, akhirnya ya disuruh gulat sama Nabi, diperlihatkan gulatnya. Ya sudah ikut Pak. Menang Samurah bin Jundub beneran. Akhirnya ya sudah dua-duanya ikut semua. Nah, itu saking semangat. Sampai kemudian ketika selesai perang, Rafiq bin Hadij itu terkena panah fitur kuwatihi turkuwah niku mriki. Terima kasih. Terkena panah tidak mau dicabut karena dia bangga. Ini pertama kali kena panah niku. Masih aja canda, mau dicabut jangan. Ini mau saya bawa ke Nabi. Akhirnya dibawa ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, saya kepengen tanzi'uhu biyadaika. Saya kepengen yang melepas panah ini dari tangan jenengan mau, dari astana jenengan. Kata Nabi, wahai Rafiq, in syi'ta, kalau kamu mau, saya terjemahkan mohon, kalau mau, saya lepas panah ini semuanya. Maksudnya ini danganan sak pucuk-pucuk. Panah ini kan ngeten, terus pucuk ini kan besi. Tur beracun, besi ini. Yang namanya panah, waliyadzubillah, ini nek
Ambil kan ada yang ikut gitu. Ada yang ikut dagingnya ada. Kalau kamu mau saya ambil semua. Atau saya punya pilihan kedua. Saya ambil tapi pucuknya tertinggal di dalam. Biar nanti saya bersaksi di hadapan Allah bahwa kamu mati syahid. Maksudnya itu meskipun kamu nanti itu mati dalam diranjang misalkan tidak dalam keadaan perang, kamu tetap saya saksikan mati syahid karena wonten pucuk ini. Kata Rafiq, wahai Nabi, ambil saja pucuknya ditinggal saja. Itu Rafiq bin Haji itu terus bangga sama teman-temannya. Ini saya ada pucuk panahnya di sini. Angger obah niku piyambake niku sering bertani Bapak Ibu. Beliau itu bertani ya. Tidak seperti orang Mekah yang berdagang, beliau itu bertani. Ini nanti ada hubungannya sama hadis tentang pertanian. Nih kalau obah niku nek kalau bergerak niku sakit karena masih ada panah. Tapi qadarullah masih hidup 54 tahun lagi. Jadi sekitar 70 tahun gitu. Itu seperti itu. Dan dia bangga karena jaminan dari Nabi besok Nabi akan bersaksi untuknya bahwa dia ini mati syahid. Artinya pasti husnul khotimah dan pasti masuk surga. Nah, itu Rafiq bin Khadij yang sehari-harinya adalah petani. Di sini kalau Rasulullah SAW Rasulullah bersabda, ini bukan bab sholat, bukan bab nopo, tapi bab bertani. Ya. Bab bertani. Man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi idznihim. Barang siapa yang menanam di tanah orang lain tanpa izin. Falaisa lahu minazzar'i syai'un, maka orang yang bertanam tanpa izin itu dia tidak mendapatkan apapun dari yang ditanamnya. Walahu nafakatuhu, dia hanya mendapat biayanya saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 4 yang lain, tapi Bukhari sendiri, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Tapi nanti ada penguatnya, nanti ada jalur lain yang menguatkan hadis. Hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu masuk dalam bab ghosab. Jadi kan mesti sering mireng yang namanya ghosab. Ghosab itu apa? Biasanya jenengan ghosab itu apa? Meminjam tanpa izin, kan ngoten ya? Meminjam tanpa izin. Sebenarnya ulama fikih itu mengatakan tidak gitu. Ulama fikih itu mengatakan ghosab adalah istilahu haqqil ghairi udwanan bi ghairi idnihi bi idni sahibi bi ghairi idni sahibihi. Yang namanya ghosab adalah menguasai hak orang lain secara dolim. Maksudnya dolim itu tidak dibenarkan secara syariat. Bi ghairi idnihim, tanpa seizin yang punya hak. Ini namanya gosok. Termasuk salah satunya adalah kalau pinjam tanpa izin. Tapi sebenarnya kan lebih luas dari itu, menguasai hak orang lain. Menguasai, sekali lagi, menguasai hak. Hak itu Bapak Ibu lebih luas daripada sekedar mal atau harta. Kalau nerangaken harta tak mboten, Pak. Harta niku napa? Niki mangke tambah dawa. Harta niku napa harta? Supaya kita tahu, karena kalau kita tidak tahu nanti jangan-jangan kita punya kewajiban tapi kita lupa melaksanakannya. Saya kasih contoh, Pak. Harta itu apa? Harta itu malahu naf'un yatawaqqa'u naf'uhu tahtal milki. Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai manfaat dan bisa dimiliki. Saya kasih contoh, Pak. Tisu, selembar tisu, misalkan ada tisu di sini punya orang,
selembar tisu itu ada gunanya apa enggak? Guna loh. Ada, ada. Ada kan? Wong iso dienggo ngelapi ya kan. Kalau HP ada gunanya apa enggak? Ada. Tapi jenengan lihat apa bedanya? Kenapa saya menyebutkan dua hal ini sebagai contoh? Jenengan nggawa tisu sak lembar, jenengan tawak-tawakno didol. Awit kene tekan Malang misalnya gitu. Jenengan dol. Kira-kira ada yang mau beli apa enggak selembar tisu? Selembar, sak lembar mboten sak selembar. Ada yang beli apa enggak? Tidak ada. Itu dalam fikih disebut harta meskipun tidak bernilai. Tapi tetap disebut harta. Tapi kalau HP tak tinggal sedelok hilang misalnya gitu ya. Karena memang mempunyai harga. Apa bedanya? Kalau ada tisu di sini, misalkan nggak tahu punya siapa atau punya orang lain lah katakanlah, saya ambil dengan sengaja tanpa izin, sekali lagi tanpa kerelaan yang punya, maka ini artinya juga termasuk gosok. Ya mencuri, yang gosok kan gosok, intinya gosok. Kalau ada HP orang lain di sini, saya pakai, itu juga termasuk gosok. Saya ambil, itu juga termasuk gosok. Bedanya, kalau selembar tisu itu tadi saya pakai, kemudian rusak, maka saya tidak punya kewajiban untuk menggantinya. Tidak ada kewajiban, karena langsung rusak. Tapi kalau HP saya pakai itu, maka kemudian saya harus mengembalikan. Kalau kepengen tobat, saya harus mengembalikan. Beda dengan tisu yang tidak punya harga. Dan harta itu harus bisa dimiliki. Harus bisa dimiliki. Ada enggak barang yang tidak bisa dimiliki? Ada. Bermanfaat tapi tidak bisa dimiliki. Contohnya apa? Barang najis. Barang najis itu ada manfaatnya. Contoh kotoran sapi misalkan. Itu kan ada manfaatnya. Tapi tidak bisa dimiliki. Jadi kalau saya punya sapi, Bapak Ibu, kemudian sapi ini mengeluarkan kotoran, sapi milik saya, tapi kotoran itu sudah tidak milik saya. Karena apa? Karena ini barang najis, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan harganya, artinya tidak bisa dimiliki. Sehingga nanti dalam bab jual beli, syarat sah jual beli itu kalau barangnya dimiliki, kan gitu. Kalau najis tidak dimiliki, tidak bisa dimiliki, berarti tidak sah diperjualbelikan. Itu barang najis itu tidak sah untuk diperjualbelikan. Ya, karena memang tidak bisa dimiliki. Niku prinsipnya. Karena memang jual beli itu harus sesuatu yang dimiliki. Tidak ada orang jual beli kok ngeten, Pak, saya jual kambing, ya berapa? 2 juta. Kambingnya di Umblayu, tututi dewi kan nggak bisa, ya. Itu namanya bukan jual. Jadi niku konsep harta dalam fikih itu seperti itu. Ada lagi contoh barang harta yang bisa dimiliki tapi tidak bisa digunakan. Statusnya dimiliki tapi tidak bisa digunakan. Boh niki carane kesimpulan pripun pokoke bingung ya. Contoh ya. Ada orang punya emas 1 kilo Pak, emas. Tapi emas ini hilang. Pertanyaan saya, misalkan si A punya emas masih hilang. Pertanyaan saya, emas yang hilang itu statusnya milik siapa sekarang? Tetap milik si A. Artinya, kalau saya menemukan emas itu, saya harus tetap mengembalikan kepada si A. Karena meskipun hilang, misalkan Dok Kene bilang, emas di sini ini tetap milik si A. Yang artinya lagi, kalau si A ini sudah berkewajiban melaksanakan zakat, maka emas ini harus dizakati karena 1 kilo itu sudah lebih dari nisab. Artinya, kalau emas 1 kilo itu sudah kembali si A, maka si A harus ngitung
Berapa ini zakatnya? Kalau hilangnya selama 3 tahun ya dihitung, dikurangi 2,5%, dikurangi 2,5%. Itu yang saya maksud bahwa harta yang hilang tetap kepemilikannya adalah milik si empunya, meskipun barang saat itu hilang. Terakhir, niki terakhir sing rada ruwet, mangke masuk di sini. Kepemilikan Bapak Ibu itu bisa dilepaskan. Bisa dilepaskan. Misalkan saya punya uang 20.000 hilang, kemudian saya mengatakan gini sama Allah, ya Allah, uang 20.000 itu saya lepaskan, saya ikhlaskan, maka itu sudah tidak menjadi milik siapa. Yang kalau didapat orang, maka orang itu sah untuk membeli dan menggunakannya. Emas juga sama, saya lepaskan. Atau contoh paling mudah, misalkan gini, ketika saya beli aqua, kebetulan nggak ada aqua, kalau saya beli aqua, itu saya dapat apa Pak? Saya dapat air plus dapat gelasnya, ya, atau botolnya, atau gelasnya. Artinya air yang milik saya, gelas juga milik saya. Ini nembe prinsip-prinsip riyen guys sing gampil. Supaya nanti kalau ngomong bapak-bapak pun ya dasarnya ini. Ketika saya sudah minum, kemudian saya buang, orang membuang botol aqua itu berarti dia sudah melepaskan kepemilikan botol. Botol ini memang milik saya, tapi ketika saya buang, botol itu sudah tidak jadi milik saya. Pertanyaannya, kalau botol itu diambil sama pemulung, sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah, karena sudah saya lepaskan. Niku ngoten. Tapi nek botol itu isih tak ceketem ngeten. Dijual pemulung dengan paksa, kalau botol dipaksa blum, maka pemulung ini hukumnya Mana ada pemulung kemudian jikui sandangan dok jerengan kan gitu ya. Maka itu juga termasuk Kenapa? Karena belum melepaskan kepemilikan. Saya kalau misalkan kalau paringi kasus, wonten bapak-bapak senengane mancing Bapak Ibu nggih. Wonten sing seneng mancing. Jenengan ketika ambil ikan di laut atau ikan di sungai, sebelum jenengan ambil, ikan itu milik siapa? Ya milik, ya milik Allah kan, milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah. Kalau di sungai loh Pak, buatan tengkolame wong. Ketika sudah saya masukkan ke ember, pancing masuk ning ember. Itu menjadi milik siapa? Ya milik saya sebagai pemancing. Ketika sudah saya taruh di ember, dijiko uang dengan dalil iki ora nggone jenengan iki nggone Gusti Allah. Asal ta ndak? Ndak boleh. Kan gitu ya. Niku prinsip-prinsip mawon. Itu diambil rencang kula. Ambil ya Pak, iwake wong iki ora nggonem iki nggone Gusti. Oh, ya ndak sah. Wong itu sudah saya pancing menjadi milik saya. Niku ngoten ya. Kemudian saya lanjutkan, kalau saya mancing, saya taruh di ember, ya, kan menjadi milik saya. Menjadi milik saya. Saya lepas kembali ikan itu. Ini ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh, dosa hukumnya melepas ikan kembali. Mengapa? Karena itu seperti membuang harta yang sudah kita dapatkan. Menyia-nyiakan harta yang sudah kita dapatkan. Maka hukumnya tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kecuali mungkin ahli lingkungan, ya sebagian kan gitu ya. Tapi sebagian ulama mengatakan itu seperti idho'atul mal, melepaskan harta yang seharusnya sudah kita dapatkan. Seperti itu hukumnya tidak boleh. Itu prinsip-prinsipnya dari harta itu seperti itu. Saya kembali ke gosok, belum masuk hadis. Gosok itu menguasai hak, tidak hanya menguasai harta, tapi lebih luas lagi hak. Contohnya hak itu gimana? Gini Bapak Ibu, misalkan santri, wong tiang mondok santri ya. Santri ini kan suka antri, Pak. Nah, adus kan ya antri, senengannya antri. Mana disebut santri katanya. Senengane antri. Tanya dulu. Kamar mandi setunggal, niku sing ngantri biasanya gangsal. Ada 5 orang yang ngantri. Antrian 1, 2, 3, 4, 5. Gitu.
Antrian satu, misalkan saya nomor satu, itu saya berarti saya berhak mendapatkan giliran pertama. Ketika ada orang nyelip, atau misalkan di pom bensin, ada orang nyelip seret seperti ini tanpa seizin saya, maka ini namanya gosok. Ini namanya gosok. Seperti itu ya gosok. Tidak boleh gosok, dosa. Kecuali kalau saya mengatakan saya melepaskan hak saya. Misalkan saya di pom bensin sudah mau hampir ngisi, Mas tak selip deh. Ya enggak apa-apa. Saya akan melepaskan hak saya ini tapi bayar 10.000. Boleh apa enggak? Boleh. Saya dapat uang 10.000, antriannya dipakai sama orang lain. Hukumnya boleh. Tapi kalau hanya sekedar nyelip saja, maka itu sudah termasuk gosok. Nah, jadi gosok itu lebih luas, tidak hanya sekedar nyileh tanpa pinjem tanpa izin. Menguasai hak itu juga gosok. Ada orang sudah enak-enak duduk di sini, Bapak Ibu. Terus saya suruh, ayo Pak, ngapunten nggih misalkan, ayo Pak Mulyono silakan Anda berdiri, saya tak duduk di situ. Itu juga termasuk gosok. Pertanyaan saya, jenengan ketika duduk di karpet, apakah jenengan memiliki karpet apa enggak? Tidak, tapi jenengan memiliki hak untuk duduk di karpet situ. Kemudian tak kon minggat. Ayo Pak pergi, saya tak duduk di situ. Ini namanya termasuk gosok. Yang dulu mungkin pernah tersampaikan di sini apa enggak? Ketika ada motor di situ kan, motor itu milik orang lain. Ya. Terus jenengan anggar ngelinggahi nduk parkir. Karena kepengen minum ngoten, lah anggar linggih nduk dhuwur motore wong. Ngoten niku hak jenengan apa enggak? Itu bukan haknya jenengan. Kalau secara fikih, kalau itu aturan fikih saklek temenanan, maka duduk di atas motor tanpa izin juga termasuk gosok. Tapi kan kita yakin yang punya motor itu kan mesti rela. Mosok rali loh, kok medit temenan kan ngoten ya. Niku biasane pun ngoten. Saya kasih contoh lagi. Ini contoh-contoh rian baru masuk hati. Biasanya kita kalau pergi piknik, karena tadi bahas piknik, itu wonten warung-warung, warung-warung. Warung-warung ini nyediakan tisu, nyediakan kursi. Tak ngerti nggih? Saya itu tidak ikut membeli di warung situ. Tiba-tiba saya ambil tisu di situ. Halal apa haram? Ada orang jualan tisu, ada orang jualan, mohon maaf, jualan di warung. Dia nyediakan kursi, meja kan gitu. Termasuk nyediakan tisu. Tiba-tiba saya, nah untuk bilang orang lain lagi, itu tanpa izin, tanpa apa-apa, tidak ikut jajan di situ, tahu-tahu ambil tisu, set. Haram apa halal? Haram, karena ini termasuk gosok. Contoh lagi, saya mau pakai sepatu, karena tidak ada tempat duduk, akhirnya saya duduk di tempat orang tadi yang punya warung. Padahal kursi itu hanya dipakai untuk mereka yang jajan di situ. Kita tidak jajan, tahu-tahu duduk di situ. Meskipun sebentar. Apa meneh suwi kalau jagung kancane barbaran yang boten tuku. Biasanya kan ngoten kira. Ndak beli tapi jagonge suwene ra karuan. Seperti itu gosok apa enggak? Seperti itu hukumnya tetap gosok. Karena yang punya mesti ngene. Oh iku tak sedia nunggu jajan, orang jajan mah jagung suwene ra karuan kan gitu ya. Syukur-syukur nek tumbas bakwan setunggal. Bakwan siji tapi jagungnya sejam. Ngoten. Menahno wifi-ne misalkan. Nah, itu hati-hati bisa termasuk gosok. Niku nek secara detail niku fikih. Lah kemudian termasuk hadis yang kita bahas tadi yang saya bacakan di sini. Di sini disampaikan bahwa man zara'a fi ardi qaumin, barang siapa yang menanam di tanah orang lain tanpa izin. Ini berarti menunjukkan kalau pakai izin hukumnya boleh. Tapi kalau tanpa izin maka kata Nabi falaisa lahu minaz zar'i syai'un walahu nafaqatuhu. Maka dia tidak dapat apa-apa. Ya, tidak dapat apa-apa, tapi dia mendapatkan biayanya saja. Sekali lagi, hadis ini statusnya didhaifkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana pandangan ulama terkait kasus ini? Jadi kan wonten sing tani ta mboten? Mboten nggih, Pak. Sing setunggal gawe, tunggal nopo teng kantor lan nopo. Biasane pun ngoten nggih,
Ini mungkin tidak ada hubungannya sama kehidupan jenengan, tapi bisa jadi berhubungan kalau kita itu hidup bertetangga. Biasanya kalau kita hidup bertetangga atau punya tanah, dan ini saya alami sendiri kebetulan di daerah sana di Gripik. Ada tanah sudah dibeli kosong, tahu-tahu ditanami telo Bapak Ibu. Telo niku kebuak terus. Angger panen dia kene mau ngaplo, jenengan teh ngaplo gitu. Ora entuk apa-apa. Mlongo. Itu hukumnya seperti apa? Pada dasarnya menanam di tanah orang lain itu hukumnya haram, tidak boleh. Kecuali kalau izin. Tapi bagaimana kalau sudah kejadian? Maka kata para ulama ada beberapa pandangan. Yang pertama, yang pertama, kalau dia misalkan ya, saya kasih kasus menanam singkong, maka si pemilik tanah, ini menurut jumhur ulama, pemilik tanah boleh mencabut seluruh tumbuhan yang di situ. Cuabuti, pak nawonge, nyoh, ini tanah saya, boleh. Atau yang kedua, pilihan kedua, dia boleh menunggu sampai masa panen, ditunggu panennya, diambil telonya, tapi kemudian eh, hasil panen itu menjadi milik si penanam yang dolim tadi, yang tanpa izin tadi. Dia hanya berkewajiban untuk membayar sewa tanahnya saja. Misalkan saya punya tanah, tanami orang lain, ya sudah silakan dipanen, tapi jenengan wajib bayar sewa tanah. Ini menurut jumhur ulama. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan maka tanaman itu otomatis menjadi milik saya. Itu tidak ada. Nek ngoten kan enak ya. Saya yang punya tanah, ada orang tanpa izin menanami tanah saya. Terus saya bilang seperti ini dengan semena-mena. Pak, jenengan sudah tanpa izin, maka ini saya ambil semuanya. Ini tidak ada pendapat yang seperti itu. Mengapa? Karena kalau saya ambil semuanya, berarti saya sudah dolim kepada yang punya tanaman. Karena kan bibitnya milik dia. Sing maculi ya piyambake. Tiba-tiba saya menguasai semuanya. Itu juga termasuk dolim. Maka tidak ada ulama yang seperti itu. Itu menurut jumhur ya. Satu, harus membayar sewa tanah. Atau menurut Imam Ahmad radhiyallahu anhu rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa sesuai dengan hadis yang nomor 2 nanti, bahwa si penanam itu dia hanya dapat biayanya saja. Jadi misalkan dia menanam ubi tadi, telo tadi, maka saya ambil semuanya, tapi saya berkewajiban untuk mengembalikan biaya plus bibitnya saja. Misalkan biaya maculi piro tambahi plus biaya bibitnya dulu berapa. Nah itu saya kembalikan. Semuanya selain itu menjadi milik saya. Ini betapa detailnya fikih Islam itu seperti itu. Niki bab ngeten ya. Meskipun buatan nonton hubungan kalian jenengan, tapi buat menawi nanti ada masalah jenengan tahu. Karena biasanya itu orang itu bersengketa dalam bab tanah seperti itu. Kebetulan baru saja beberapa hari kemarin kalau ngadepi bab ngeten iki. Niku nek tanah. Pertanyaan kula, jenengan nate ingu-ingu doro ta mboten? Ibu-ibu nate ingu-ingu pitik napa mboten? Ayam napa? Kula nate ingu-ingu ayam. Ayamnya badhe ngendok Bapak. Lha niku malah minggat. Ngendoke tenggone tanggane. Pertanyaan kula, ngeten iki ndoke milik siapa? Ya nate ingu-ingu doro, Pak. Doro kebandang ngertos nggih? Ada doro milik orang lain, seneng kalih dorone kula misalnya. Selingkuh kalih dorone kula ya. Wah, akhirnya teng kandange kula betahe ra karo-karoan. Lho ngoten niku ngene sinten. Terus nek dia anak, anaknya punya siapa? Mulai tambahnya. Dan itu yang sering kali apa nggih? Sering kali kita ini meskipun ini ya sepele sebenarnya, bukan sepele lagi. Untuk menambah wawasan mawon gitu. Itu sangat penting yang kalau kita tidak perhatikan, jangan-jangan harta itu yang kemudian nanti dimasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berhati-hati. Eh,
Adapun masalah doro monggo nanti dengan tanyakan, tapi saya pribadi itu ngikuti pendapat ulama yang tadi. Apa kewajiban kita? Para ulama menyimpulkan bahwa eh, apapun yang diusahakan oleh orang lain secara gosop, secara gosop, maka dia hanya dapat biayanya saja, sedangkan hasilnya adalah milik kita yang terkena gosop. Saya kasih contoh ya. Saya punya uang. Uang itu 2 juta misalnya. Digosop sama orang lain, Bapak Ibu. Digosop. Orang lain ini katakanlah si A gosop 2 juta. Kemudian diputer. Diputer sampai jadi duit sekitar 200 juta. Maka kalau saya mau ambil, Allah Ta'ala alam, saya pilih pendapat yang tadi. Saya akan ambil 200 jutanya itu menjadi milik saya. Yang punya dia hanya saya hitung biayanya dia. Misalkan muter ke duit niku tak aji sebulan misalkan 2 juta, karyawan kan 2 juta misalkan gitu. Maka saya kembalikan berapa bulan, misalkan 3 bulan. 2 juta kali 3 bulan. 6 juta saya kembalikan ke dia, tapi untungnya menjadi milik saya. Karena dia statusnya adalah gosok. Jadi ngerti Bapak Ibu, barangkali mungkin ada yang pernah punya masalah seperti itu. Saya kebetulan ingatnya hadis ini saya sampaikan bab ini mau. Itu terkait masalah gosok. Wallahu taala alam. Kalau ada yang ingin ditanyakan monggo, kalau tidak ada tidak apa-apa. Waduh, ini kalian lagi. Nawang, pripun Pak? Pripun Bu? Assalamualaikum. Orang yang digosok bukan pelakunya, nggih. Nggih. Betul, betul. Nggih. Nggih, hutang, betul. Nggih. Tidak ada, mboten wonten tembung sama sekali. Nggih, nggih, paham, Pak. Betul, tidak. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Sikapnya seperti apa? Nggih. Nggih, Bu. Atau iya. Iya, 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 iya. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, Bu, kalau jawab nggih. Yang pertama, kalau ada orang gosok kemudian tidak ngambil. Dan yang kedua, hutang yang orangnya itu tidak bisa ditagih. Karena biasanya sing ngutang itu lebih galak daripada sing diutang. Niku saya jawab jadikan satu Bu, karena hukumnya sama. Karena gosok itu pada akhirnya statusnya dia hutang yang harus dikembalikan. Maka jawaban saya satu. Saya akan jawab normatif dulu ya. Satu, orang yang berhutang, dia berniat untuk tidak mengembalikan, itu sudah dihitung mencuri dari awal. Man istadana walam yanwi qada'uhu fahuwa sarik. Barang siapa yang berhutang, dia sudah berniat dari awal untuk tidak membayar, maka dia adalah sarik, dia adalah pencuri. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Itu pertama. Ini ancaman bagi orang yang berhutang. Bagaimana sikapnya orang yang menghutangi? Allah Ta'ala alam, saya pilih pendapat ini. Yang pertama, kewajiban bagi yang menghutangi, sekali lagi. Yang pertama adalah mengingatkan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar dan mengingatkan haknya, boleh hukumnya sah. Misalkan ada si A hutang, maka kita Allah Ta'ala alam punya kewajiban untuk mengingatkan dia. Pak, ini dalam rangka mengingatkan dalam kebaikan, jenengan harus bayar ke saya. Asalkan itu sudah jenengan lakukan, sudah cukup dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu pun kalau berani. Nek sing utang misalnya polisi awake gede jangan kira. Ora wani, nggih cukup donga tok ngoten. Kemudian kalau kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kok dia masih tidak hutang, maka kita punya dua pilihan. Pilihan itu adalah mengikhlaskan, itu lebih baik. Tapi kalau tidak ya sudah kita serahkan kepada Allah. Tapi harus dengan catatan diawali dengan tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Bu, jenengan punya kewajiban bayar, maka ini saya ingatkan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau itu sudah dilakukan selesai. Tapi kalau jenengan tidak punya pernah amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan tidak pernah apa tidak pernah, maka ya pilihannya hanya mengikhlaskan. Dan kemudian kalau untuk yang kasus misalkan Pak Polisi bukan mesti Pak Polisi gitu, kita takut, mohon maaf, kita takut untuk nagih Bapak Ibu. Ada orang pinjam ke kita terpaksa meminjami, kita terpaksa menghutang. Wah, budi medeni wong nek ngomong nyerekno wong kan medeni wong. Apa nagih nggih? Wedi. Maka satu saat nanti kok dia tidak mau membayar ketika jatuh tempo, loh jatuh tempo kok dibayar, maka kita boleh mengambil hartanya meskipun tanpa izin. Itu dibolehkan. Tentu diawali dengan usaha yang baik. Tapi kalau usaha yang baik kok sudah mentok, apalagi kita takut sama dia, maka kita boleh mengambil meskipun tanpa misalkan ada orang gede minta ke saya, oh, utang, mas utang, kira 2 juta. Ya, saya ngasih kan 2 juta. Kemudian saya tagih, orang sana nagih-nagih ngono, misalkan gitu kan, menakutkan itu. Maka satu saat saya silaturahim ke rumahnya. Assalamualaikum Pak, silaturahim, oke. Wonten duit ngelitak 2 juta. Masa boleh ngambil pulang? Itu tidak dosa. Itu tidak do, itu tidak dosa. Tapi ngambilnya nggak 2 juta, 2 juta 500 ya kan buatan. 2 juta itu hukumnya boleh. Wallahu taala alam. Gitu mawon Bu ya, niku yang paling sederhana. Loh, nek terbaik ya. Loh, nek kalau bicara terbaik ya diikhlaskan Bu. Tapi tidak semua orang itu bisa kalau bicara terbaik, saya secara normatif, ya diikhlaskan saja, karena itu nanti ada pahalanya yang besar di hadapan Allah SWT kan ya kan, memang betul. Dan itu jenengan sudah tahu semuanya. Tapi secara fikih, secara hukum itu seperti itu. Bahkan orang yang nanti berhutang, yang menghutangi, kok dia tidak punya harta, asetnya itu lebih lebih sedikit daripada hutangannya dia. Hutang dia lebih banyak daripada asetnya, maka dia nanti harus dibekukan asetnya, tidak boleh ngapa-ngapain. Tidak boleh mentasarufkan hartanya, baru kemudian harta itu dibagi sesuai dengan hutangannya tadi. Niku yang dimaksud dengan membekukan aset nih, ketika dinyatakan pilot biasanya ngoten nggih. Wallahu taala alam. Nek jenengan tanya yang paling baik, tentu yang paling baik mengikhlaskan. Dan nek masalah mengikhlaskan jenengan kan lebih paham. Niku lebih sudah umum lah. Jawaban ngoten niku sudah umum, tapi secara fikih seperti itu. Wallahu taala. Oh, wonten saya Pak. Nggih, napa? Iya. Iya.
Ya, satu Bapak Ibu, ini terkait barang najis dulu. Saya tidak ngomong pupuk, saya tapi ngomong barang najis kotoran sapi misalkan. Kotoran itu sesuatu yang najis sehingga dia tidak bisa dimiliki. Kalau tidak bisa dimiliki berarti tidak bisa diperjualbelikan karena syarat jual beli harus memiliki kan gitu. Maka bagaimana solusinya? Satu, ada yang membuat khilah dan ini khilah yang boleh mengatakan bahwa bukan diperjualbelikan, tapi gini misalkan, saya ngumpulkan kotorannya, kemudian ini silahkan diambil, tapi saya bayar capeknya saja, karena ngumpulkan itu juga capek itu yang pertama. Atau kalau dalam madhab syafi'i itu bukan seperti itu. Madhab syafi'i itu gini, ini silahkan kotorannya, yang tadinya saya berhak atas kotoran ini untuk saya buat pupuk itu kan hak saya. Hak itu saya lepaskan, sebagaimana melepaskan botol aqua tadi. Makanya saya cerita itu Pak, biar logikanya masuk. Saya lepaskan hak saya atas kotoran ini saya kasihkan ke kamu, tapi kamu bayar hak saya itu. Kak Tuke kan bisa nih. Tapi secara akad itu. Tapi kalau akadnya, ini saya membeli itu ya haram, nggak boleh. Tidak sah jual belinya. Wallahu ta'ala alam itu satu. Kalau memang itu barang najis. Nah, kemudian bicara tentang pupuk, yang pertama, pupuk itu najis apa enggak? Nah, kalau pupuk itu dianggap, ada dua pendapat Pak. Ada dua pendapat. Kalau pupuk itu dianggap najis, maka cara memperlakukan ya sama tadi. Saya melepaskan hak pupuk ini, atau silakan dibawa, tapi saya tadi capek ngumpulin pupuk, silakan beli, kan gitu. Bukan silakan beli, silakan bayar capeknya saya, kan gitu. Kalau pupuk itu dianggap najis. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan pupuk itu sudah tidak najis karena sudah berubah bentuk. Yang dulu mungkin sudah saya pernah kasih apa ya analogi ya. Ada orang apa ya ada orang menguburkan babi misalnya. Babi itu haram dan najis. Dikubur, Pak. Jenengan cebloki telo, blek, cebloki wit telo. Kemudian tukul telone, tumbuh telone. Telo ini halal atau haram? Telone halal atau haram? Nek diarani haram, kok rupane telo. Mengharamkan yang halal itu berbahaya. Tapi nek diarani halal, lah wong telone niku mesti dari sari-sari babi. Maka banyak yang mengatakan halal karena sudah berubah bentuk, sudah tidak lagi babi tapi berupa telo. Jadi jangan mangan telone terus rasa babi, nah, ini masih haram ya. Telo kok rasa babi. Itu anekdotnya seperti itu. Artinya kalau sudah ada benda najis berubah bentuk dia, sudah menjadi benda lain, maka ini menjadi tidak najis. Wallahu taala. Nah, maka kalau jenengan membahas pupuk, bukan kotoran loh, pupuk ada dua pendapat. Pupuk ini najis ataukah tidak najis. Kalau tidak najis sudah boleh diperjualbelikan. Tapi kalau jangan mengatakan tetap najis, maka caranya tadi jasa atau saya melepaskan penguasaan terkait pupuk ini. Itu jawaban. Wallahu taala. Ada lagi apa sampun? Sampun kira? Niki yang lain sampun mau selesai. Niki saya tutup dulu, nanti jenengan bisa tanya gitu ya. Kalau ada yang lain monggo, kalau enggak saya terus. Niki anu Pak, niki wawasan mawon nggih, biasanya bab salat niki bab ngeten-ngeten ngapunten. Karena saya belum ingat babnya. Babnya napa Bu? Kalau masih ingat dulu. Ngapunten. Besok saya lanjutkan gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, nanti mungkin bisa diingatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.